Tim nasional Indonesia tengah bersiap menjalani pertandingan keempat ronde ketiga menghadapi tim nasional Cina. Para punggawa skuad Garuda Nusantara terlihat rileks meskipun fokus mereka sempat dialihkan oleh banyak media-media Cina yang meremehkan. Namun Sintayong meminta anak asuhnya untuk nggak tegang. Bahkan Coach Shin kedapatan sedang usil di bus setelah menjalani sesi latihan. Cetak Gol coba merangkum kejutan-kejutan besar Indonesia menjelang pertandingan kontra Cina sebagai berikut. AFC bingung keluhan Indonesia. PSSI resmi mengajukan laporan terkait keputusan kontroversi wasit Ahmed Alkaf. Uniknya, Sekretaris Jenderal AFC Datu Sri Winsor John sempat bingung surat dari PSSI yang dianggap nggak merinci. Kami butuh PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu performa manajemen waktu atau masalah spesifik lainnya? Ucap pria asal Malaysia itu. Pernyataan Datu Sri Winsor itu telah membuat PSSI kecewa bukan kepalang. Arya Sinulinga mengaku bingung karena pihaknya sudah mengajukan keluhan secara detail dan terperinci. Saya juga bingung dengan Sekjen AFC. Kenapa? Karena pertama, pada tanggal 10 Oktober Pak Sumarji sudah menyampaikan kekecewaannya terhadap wasit ke Match Commissioner pukul 22.04. Keluhan yang gak kunjung dipenuhi membuat seluruh masyarakat Indonesia marah besar. Mereka membuat titik Google Maps Bahrain dengan sebutan AFC Mafia. Selain itu, warganet tanah air juga meretas situs-situs penting dari FA Bahrain. Wasit Ahmed Alkaf dilarang memimpin laga. Banyaknya serangan dan ancaman membuat Federasi Oman turun tangan. FA Oman mengutuk keras serangan dari netizen Indonesia yang gak beralasan dengan penggunaan bahasa intimidasi. Sontak saja hal itu membuat warganet Indonesia semakin geram dan marah. Untungnya kemarahan supporter tanah air mereda dengan kabar baik hukuman yang diberikan kepada Ahmed Alkaf. Menurut laporan media Oman yakni Bahla 24, sang pengadil lapangan dilarang memimpin laga Al Ain versus Al Hilal. Keduanya bertemu di Liga Champions Asia pada hari Senin mendatang. Jurnalis Kamis Abalusi mengungkap bahwa Ahmed Alkaf tidak boleh menjadi wasit di pertandingan antara Al Ain dan Al Hilal di Liga Champions pada Senin 21 Oktober mendatang. Tulis Bahla 24. Media Cina ketar-ketir Indonesia dapat Kevin Dix. Supporter Timnas Indonesia juga diredakan dengan kabar baik naturalisasi Kevin Dix. Pada hari Sabtu lalu, pemain dari FC Copenhagen ini terlihat sudah bersalaman dengan Erick Thohir. Kabar naturalisasi Kevin Dix ini telah menyebar luas hingga ke negeri tirai bambu. Media-media Tiongkok ketar-ketir Timnas Indonesia akan diperkuat oleh pemain kelahiran Apeldoorn ini. Pasalnya, Kevin Dix berpeluang bakal tampil menghadapi Timnas Cina pada pertandingan leg kedua. Leg kedua sendiri akan berlangsung di GBK pada bulan Juni 2025 nanti. Kevin Dix dapat bermain di semua posisi bertahan dan merupakan kekuatan utama FC Copenhagen. Di pertandingan leg kedua nanti ada kemungkinan besar dia bisa bermain. Tulis Sohu. Branko Ivankovic minta Indonesia waspadai kebangkitan Cina. Tim nasional Cina dikabarkan ditinggal suporternya sendiri akibat blunder dari media lokal mereka. Posisi Branko Ivankovic juga terancam dipecat apabila menelan kekalahan atas tim nasional Indonesia. Meski posisinya sedang di ujung tanduk, Branko Ivankovic masih mengusung ambisi besar menghadapi timnas Indonesia. Sang pelatih menjadikan laga kontra Garuda sebagai ajang pembuktian. Kami harus tetap berjuang, masih ada 7 pertandingan. Target kami adalah lolos ke 4 besar grup dan melanjutkan ke babak berikutnya, ujar Ivankovic. Ivankovic bahkan berani syaywar dan mengatakan anak asuhnya bakal tampil dengan permainan berbeda. Hal ini wajar karena laga kontra Indonesia bakal menjadi penentu untuk sang pelatih. Namun Ivankovic ogah meremehkan kekuatan skuad Garuda Nusantara.
Menurutnya, timnas Indonesia asuhan Sintayong sudah jauh lebih kuat dengan proyek naturalisasi yang dijalankan. Timnas Cina lebih menutup diri, siapkan strategi. Untuk mewujudkan ambisi itu, timnas Cina sampai-sampai melakukan persiapan berbeda dari yang biasanya. Branko Ivankovic disebut-sebut sudah menyiapkan taktik rahasia untuk laga nanti. Sebelumnya, sang pelatih menyebut kalau Cina bakal bermain lebih agresif. Akan tetapi, semua itu masih belum bisa ditebak karena skuad naga enggan membocorkan taktiknya. Hal ini bisa terlihat dari pasukan Negeri Bambu yang menjalankan latihan secara tertutup. Situasi ini sangat berbanding terbalik dengan yang dialami oleh skuad Garuda. Akun resmi Timnas Indonesia terlihat terus membagikan momen-momen pemain saat menjalani sesi latihan. Timnas Cina paksa mainkan striker cedera. Semua cara rela dilakukan oleh Cina demi bisa menjaga asa menjadi 4 teratas di grup C. Salah satu tindakan nekat dilakukan kepada striker andalan mereka yakni Wulei. Top skor sepanjang masa skuad naga ini sebenarnya masih belum siap bermain karena menderita cedera. Bahkan dirinya ditinggal di Shanghai saat tim melawat ke kandang Australia. Langkah ini dilakukan agar Wulei bisa pulih saat berhadapan dengan skuad Garuda. Sayangnya perjuangan ini harus sia-sia karena ex-striker Spanyol itu dipastikan belum bisa bermain. Anehnya, skuad Cina memaksa sang bomber pulih lebih cepat dengan cara menyuntikkan lutut Wulei sebanyak 2 kali. Hal ini dilakukan agar sang pemain gak merasakan nyeri. Agar dapat bermain lawan Indonesia, Wulei kembali ke tim nasional Cina setelah menerima 2 suntikan. Wulei menerima perawatan suntikan terakhirnya di rumah sakit Shanghai. Tulis Sohu. Mantan pemain Espanyol ini punya tekad besar dan melakukan segala cara demi bisa bermain melawan Indonesia. Lebih baik pulih secepatnya meski ini sulit, ujarnya. Pemain Cina akui Indonesia setara Jepang. Kekhawatiran Cina nggak cuma dihembuskan media lokal melainkan juga para pemain mereka. Jiang Shenglong memuji para punggawa Sintayong yang diklaim sudah sejago dengan pemain Jepang. Penampilan Indonesia secara keseluruhan tidak kalah dengan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Kuncinya terletak pada kinerja di lapangan dan pemanfaatan peluang, ucap Jiang dikutip dari Sohu. Sintayong singgung wasit asal Timur Tengah. Meskipun punya segudang pemain berkualitas, Sintayong dituntut untuk tetap waspada. Pasalnya, laga kontra Cina kembali dipimpin wasit Timur Tengah yakni Omar Mohamed Al-Ali. Pengadil lapangan dari Uni Emirat Arab ini dikenal ringan tangan mengganjar kartu kuning dan merah. Transfer Market mencatatkan wasit 36 tahun itu sudah mengeluarkan 10 kartu kuning dan 1 kartu merah. Selain itu, Mohamed Al-Ali juga punya rapor merah mengambil keputusan kontroversial di laga kontra Bahrain dan Australia. Dirinya memberikan kartu merah kepada pemain Australia yakni Kusini Yengi. Sintayong memperingatkan Mohamed Al-Ali untuk tetap bekerja baik dan adil. Semoga di waktu yang akan datang pertandingan harus berjalan baik dan dilakukan dengan adil, ucap Coach Shin. Peringatan tersebut sampai membuat Mohamed Al-Ali keringat dingin. Sang wasit kedapatan mengunggah instastory berisikan doa untuk meminta perlindungan kepada sang pencipta. Sintayong usili pemain Indonesia. Jelang laga kontra timnas Cina, para pemain Indonesia seakan gak takut sama kekuatan lawan. Padahal skuad Panda bukan lawan yang mudah jika dilihat dari peringkat FIFA. Timnas Cina saat ini berada di peringkat ke-91 mengungguli Indonesia yang hanya menempati 129. Meskipun begitu, Sintayong tetap menunjukkan penampilan cerianya. Bahkan Coach Shin sempat menjahili sejumlah pemain seusai latihan di Stadion Qingdao. Aksi usil Sintayong sampai-sampai membuat Max Hilgers terkejut. Selain keusilan Coach Shin, para pemain juga terlihat sangat rileks. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah momen lucu yang tertangkap kamera saat sesi latihan digelar. Sebut saja Sandy Walsh yang iseng mencari matahari meskipun di kota Qingdao sudah terlihat gelap.
di mana mataharinya? Tanya pemain Kiwi Michelen tersebut. Nggak cuman itu, momen lucu lainnya juga terjadi ketika Rizky Ridho menyindir cuaca yang panas. Padahal saat itu di Qingdao sedang dingin dan gelap gulita. Perjuangan fans Garuda terbang ke Cina. Laga Indonesia kontra Cina menjadi salah satu yang paling ditunggu oleh para fans. Bahkan masyarakat tanah air rela melakukan pengorbanan uang dan waktu demi datang langsung ke Qingdao. Pengorbanan itu dilakukan oleh salah satu fans setia Garuda yakni Fitri Karlina. Lewat Instagram pribadinya, dia menceritakan perjuangan saat terbang ke Tiongkok. Sang selebgram harus menjalani 3 penerbangan mulai dari Doha, Guangzhou hingga Qingdao. Semua perjalanan ini harus menempuh waktu selama 27 jam. Fitri mengaku rela mengorbankan banyak hal demi bisa mendukung penuh perjuangan Garuda. Para pemain Indonesia rileks. Para pemain timnas Indonesia terlihat rileks menjelang pertandingan kontra Cina. Termasuk Sandy Walsh yang kedapatan sedang bersantai sambil memutar musik Tanah Airku. Pemain dari Kiwi Michelen ini mengaku berusaha menghafal lagu tersebut. Nggak cuman itu, Martin Paes juga asik berdendang musik kopi dangdut menjelang sesi latihan. Saking rileksnya, Calvin Verdong sampai kedapatan jalan-jalan keliling kota Qingdao. Verdong mengatakan persiapan timnas Indonesia sudah sangat baik. Peringkat FIFA akan meningkat. Rileksnya para pemain ini sangat diperlukan agar timnas Indonesia mampu tampil habis-habisan. Pasalnya hasil maksimal di Cina menjadi harga mati untuk pasukan merah putih. Tambahan 3 poin sangat berarti untuk pasukan Sintayong. Sebab Indonesia akan memperpanjang asa lolos ke ronde keempat dengan menempati peringkat 3 atau 4 di grup C. Selain itu ada tren positif lain yang bisa diraup oleh pasukan Sintayong. Tak lain dan tak bukan adalah ranking FIFA Indonesia yang semakin mendekati target 100 besar. Tambahan poin sebesar 15,31 berpotensi bikin peringkat Garuda Nusantara meroket. Pasalnya, usai menghadapi Bahrain, Indonesia sementara duduk di ranking 127 FIFA. Kemenangan atas negeri tirai bambu akan membawa pasukan Sintayong melesat ke urutan 124. Timnas Indonesia tinggal menunggu pertandingan Siprus dan juga Sierra Leone. Jika keduanya gagal meraih kemenangan, Indonesia mendapatkan momentum mendekati ke 100 besar FIFA. Itulah ulasan kejutan-kejutan besar Indonesia menjelang laga kontra Cina. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda Nusantara mampu mewujudkan ambisi meraih 3 poin? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.